Oke, halo Melo guys. Balik lagi sama saya Neri. Nah, di video saya hari ini saya akan membahas tentang Wilcoxon Sign Rank Test untuk statistika non parametrik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video saya tentang uji tanda, Wilcoxon Sign Rank Test ini merupakan versi update-nya lah dari uji tanda. Bedanya di sini nanti kita tidak hanya melihat tandanya saja. Kita tidak hanya melihat tandanya plus atau minus saja, tapi kita juga memperhitungkan berapa besarnya plus, berapa besarnya minus. Kalau kemarin di uji tanda, kita hanya menentukan tandanya saja. Buat kalian yang belum menonton video saya tentang uji tanda, silahkan kalian cari link di description. Oke, di sini Wilcoxon Sign Rank Test itu gunanya untuk mengevaluasi perlakuan atau treatment tertentu. Tapi di sini bedanya, nah ini bedanya Wilcoxon Sign Rank Test dengan sign test biasa atau uji tanda yang biasa. Jadi di Wilcoxon Sign Rank Test itu datanya itu berupa data yang memiliki tipe ordinal. Kalau di uji tanda itu datanya hanya data nominal. Jadi gini, jadi uji tanda itu kurang tepat untuk diaplikasikan di data-data yang memiliki skala ordinal atau yang lebih tinggi dari nominal. Jadi uji tanda itu hanya khusus untuk data yang bertipe atau berskala nominal gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja melihat bagaimana melakukan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Dan kita akan melihat apa bedanya dengan uji tanda yang biasa. Let's check it out. Oke, Wilcoxon Sign Rank Test. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, uji Wilcoxon ini dapat digunakan untuk menguji efek dari suatu treatment atau perlakuan tertentu. Nah, di sini kita sudah ada kasus. Jadi ini ceritanya ada seorang dosen katakanlah dia ingin menerapkan suatu metode yang baru. Nah, untuk itu ia mengadakan tes baik sebelum dan sesudah metode itu dilakukan. Contoh misalnya di sini mahasiswa A sebelum diadakan metode baru nilainya 84. Tetapi sesudah diadakan metode yang baru nilainya menjadi 73. Oke. Mahasiswa B sebelum diadakan metode baru 98, sesudah diadakan metode baru nilainya jadi 63 dan seterusnya sampai mahasiswa J. Nah, di sini kita akan menguji apakah metode yang sudah diterapkan dapat meningkatkan nilai mahasiswa tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, seperti uji-uji sebelumnya, kita akan menentukan hipotesisnya. Jadi hipotesisnya di sini tergantung pertanyaannya ya. Jadi di sini kan H0-nya itu hanya ada satu, artinya tidak ada perbedaan atau perubahan. Sedangkan hipotesis alternatifnya ya ada banyak. Tergantung pertanyaannya. Kalau di kasus kita kan mau menguji apakah metode yang sudah diterapkan dapat meningkatkan. Oke, garis bawah ini dapat meningkatkan. Jadi nanti HA-nya yang dipilih adalah ada perbedaan atau perubahan yang positif atau di sini peningkatan. Jadi nanti terpilih H0-nya ini tidak ada peningkatan nilai mahasiswa dan HA-nya M lebih dari 0, artinya ada peningkatan nilai mahasiswa. Selanjutnya kita tentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasinya 5% karena tingkat kepercayaannya 95%, artinya tingkat signifikasinya 5%. Selanjutnya adalah luas daerah arsiran. Kenapa saya nggak memakai daerah arsiran? Karena nanti daerah
penolakannya itu tidak bisa direpresentasikan oleh daerah penolakan di kurva normal. Jadi di sini saya lebih memilih untuk menentukan luas daerah arsiran. Tapi prinsipnya sama. Untuk menentukan luas daerah arsiran, ini yang satu sisi, prinsipnya sama seperti di kurva normal. Jadi kalau HA-nya itu berbentuk ini, M tidak sama dengan 0, maka luas daerah arsirannya dibagi 2. Kalau misalnya HA-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka luas daerah arsirannya itu alfanya itu tidak dibagi 2. Prinsipnya sama ya. Jadi di sini karena HA kita itu ini M lebih dari 0, berarti alfanya tidak dibagi 2. Jadi luas daerah arsirannya 0,05. Oke, selanjutnya kita akan menentukan statistik tabel. Sebentar. Nah, untuk menentukan statistik tabel, caranya adalah seperti ini. Nah, T tabel itu sama dengan T dari luas daerah arsiran dengan derajat kebebasan N atau banyak sampel. Di sini bukan tabel distribusi T ya, tapi di sini adalah Wilcoxon Sign Rank Table, oke? Nah, berarti di kasus kita T tabelnya itu sama dengan T dari luas daerah arsirannya 0,05 dengan derajat kebebasannya atau banyak sampelnya itu 10. Coba kita lihat bener nggak? Jangan-jangan salah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul. Jadi gini ya. Jadi T dari 0,05 dengan derajat kebebasan 10. Nah, di sini untuk tabel Wilcoxon-nya saya mengacu pada tabel Wilcoxon yang ada di buku Statistical Techniques in Business and Economics karangan Lind Douglas. Oke. Nah, kalau kalian sudah diberikan modul, pasti di situ ada tabel Wilcoxon-nya juga. Nah, di sini mudahnya menggunakan luas daerah arsiran, biasanya tabel Wilcoxon itu ada dua kayak gini. Ada yang satu sisi sama ada yang dua sisi. Jujur kalau saya agak bingung bacanya karena ada dua dan saya bingung mana yang harus dipakai. Itu kenapa saya lebih mudah kalau diubah ke luas daerah arsiran dulu. Jadi ketika sudah diubah ke luas daerah arsiran satu sisi, ya sudah, saya cukup melihat yang satu sisi atau lihat yang alfanya ini aja. Saya nggak perlu menentukan saya lihat yang atas apa yang bawah ya. Nah gitu. Nah tadi di kasus kita tadi kan luas daerah arsiran, ini alfanya ini luas daerah arsiran ya. Luas daerah arsirannya kan 0,5 dan tadi N-nya 10, berarti nanti T-nya nilainya 10. Oke. Nah, berarti nanti di sini T tabelnya kita peroleh 10. Selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Oke. Untuk menentukan statistik hitung pada prinsipnya sama seperti uji tanda. Jadi di sini kita akan menghitung T hitung di mana minimal dari T minus dan T plus, sama seperti uji tanda yang kemarin. Tapi di sini ada perbedaan. Jadi di sini langkah untuk menentukan T hitung yang harus diperhatikan prinsipnya itu begini. Jadi untuk menghitung selisih atau nanti di tabelnya D itu sama dengan sesudah dikurangi sebelum, jangan terbalik, oke? Nah, prinsip yang kedua, kita nanti akan memberikan rank atau memberikan peringkat gitu. Nah, kalau ada ini absolute D, absolute itu nilai mutlak yang sama, maka ranknya itu adalah rank rata-rata. Jadi nanti diberikan rata-rata. Contohnya seperti ini. Nah, ini kasus kita ya. Kasus kita awalnya cuma ada 3 baris mahasiswa sebelum dan sesudah. Tapi di sini saya tambahkan baris D, lalu baris absolute D, baris rank, baris R minus, dan baris R plus. Dan di sebelah kanan di sini saya tambahkan kolom total. Jadi prinsipnya begini. Untuk isi D ini adalah selisih antara sesudah dengan sebelum. Jadi di sini kan sesudahnya 73 dikurangi 84, hasilnya minus 11. Ini berbeda dengan uji tanda.
kalau uji tanda kita cukup tulis tanda minusnya doang. Kita nggak menuliskan angkanya 11 gitu. Yang B, contoh yang kedua yang B, itu 63 dikurangi 98 yang hasilnya minus 35. Dan seterusnya sampai orang ke J. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan absolute D. Absolute D itu apa artinya? Absolute D itu maksudnya yang ada tanda-tanda minus itu diabaikan tandanya. Contoh di sini kan awalnya D-nya itu minus 11. Lalu diabsolutkan jadi 11. Minus 35 jadi 35. Nah, kalau misalnya yang nggak ada tanda minusnya ini gimana? Nggak ada tanda minusnya, ya udah tetap aja 11 gitu aja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan ranking. Oke, nah di sini saya pelan-pelan ya. Untuk memberikan ranking, kita urutkan dari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu diberikan ranking 1 ke yang paling besar. Oke, kita lihat di sini di absolute D. Oke, yang diberi ranking yang absolute D ya. Di absolute D yang paling kecil itu 4. Oke, jadi di sini ada dua angka 4 nih. Ada yang di sini sama ada yang di C sama di J. Berarti nanti ini ranking 1 dan ranking 2 gitu. Awalnya seperti itu. Tapi karena angkanya sama, ini kan sama-sama 4. Nah, nanti maka ranknya itu adalah rank rata-rata. Artinya kita rata-ratakan 1 ditambah 2 dibagi 2. Oke, jadi nanti di sini nilainya adalah 1,5 dan di sini juga 1,5. Jadi di sini bukan lagi 1 dan bukan lagi 2, tapi rata-ratanya 1,5. Selanjutnya kan tadi udah 1, 2. Sekarang ranking 3. Oke. Ranking 3 itu jatuh pada ini absolute yang nilainya 6. Oke. Ada yang sama? Enggak ada. Ranking 4 itu dinilai 8. Oke. Terus ranking 5 itu nilai 10. Nah, lalu selanjutnya ranking 6. Ranking 6 ada di nilai 11 ya. Berarti ini 6 dan 7. Oke, 6 dan 7. Lalu ranking 8 jatuh di ini 15 dan ranking 9 di 35. Tapi lihat di sini. Di sini 11, di sini 11. Oke, angkanya sama, absolute D-nya sama, berarti diberikan ranking rata-rata. Otomatis nanti di sini akan berubah jadi 6,5 karena rata-rata 6 sama 7 itu 6,5. Terus ini 7,5 gitu ya. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2. Kalau misalnya 11-nya ada 3 gimana? Jadi misalnya gini. Misalnya di sini nanti misalnya ya, ini contoh aja. Ini misalnya di sini 11. Jadi kan nanti di sini harusnya masing-masing 6, 7 dan 8. Nah, berarti nanti rankingnya dirata-ratakan 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 3. Hasilnya 7. Berarti nanti di sini semuanya berubah jadi 7. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kan tadi bukan 11 ya. Jadi kita kembalikan. Nah, seperti ini. Oke, nah setelah menentukan rankingnya, sekarang kita akan menentukan R- dan R+. R- itu apa? R- itu yang D-nya itu nilainya minus. Jadi di sini 6,5 ditulis di sini. Oke. Terus ini kan minus 3,5. Berarti di sini nanti ditulis 9. Ini minus juga, berarti di sini nanti ditulis 1,5. Oke. Di sini minus juga, berarti ditulis 3. Ini 4. Ini 8. Nah, lihat di sini. Di sini positif, berarti nanti di sini kosong. Oke, karena dia bukan negatif D-nya. Lalu di sini kita nggak melihatnya karena 0. Lalu di sini minus 4, berarti nanti di sini kita tulis 1,5. Lalu di sini minus 10, berarti nanti sini tulis 5. Oke, nah R plus itu kebalikannya. Yang tandanya plus. Di sini yang tandanya plus cuma 1 ya di sini. Berarti nanti di sini isinya 7,5. Oke. Nah, setelah itu, setelah menentukan R- dan R+,
selanjutnya adalah kita totalkan, kita jumlahkan. Untuk yang S minus nanti jumlahnya adalah 38,5. Kalian bisa cek sendiri. Lalu untuk yang S plus itu jumlahnya itu 7,5 karena cuma 1. Oke. Nah, setelah menentukan S minus dan S plus, nah di sini ini nilai ini adalah T minus dan di sini adalah T plus. Oke, berbeda dengan uji tanda. Kalau uji tanda mana uji tanda? Nah, kalau uji tanda T plus T minus itu mana? Oh, kalau uji tanda tidak ada T plus sama T minus ya, maaf. Kalau uji tanda hanya N plus sama N minus. Jadi menentukan banyaknya yang plus sama berapa banyak yang minus gitu. Kalau di ini Wilcoxon, dia yang dijumlahkan adalah jumlah ranknya, bukan berapa banyak tandanya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti di sini selanjutnya kita akan menuliskan, saya boleh tuliskan T minus T minus itu sama dengan 38,5. Oke. Sedangkan T plusnya T plus itu sama dengan 7,5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai T. Nilai T itu sama dengan minimum. Oke, ini kan minimum dari T minus dan T plus. Jadi minimum dari 38,5 dan 7,5. Oke, berarti minimum itu yang paling kecil. Jadi ini mana yang paling kecil? 38,5 dengan 7,5. Jelas 7,5. Berarti ini nilainya hasilnya 7,5. Oh iya, ini di sini saya ada kesalahan ya. Di sini harusnya absolut dari minus 15 itu 15. Tadi saya lupa undo. Nah, terus di sini harusnya ranknya kan 6 sama 7, berarti di sini harusnya 6,5 ya. 6,5 berarti di sini 6,5 berarti R plus T plusnya itu 6,5. Berarti minimumnya 6,5 gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Terlepas dari kesalahan ini tadi saya lupa di undo. Jadi kira-kira seperti itu untuk menentukan T hitung. Selanjutnya kita akan menentukan kesimpulannya. Oke, untuk menarik kesimpulan di sini ada kriteria yang harus diperiksa. Jadi kriterianya hanya ini. Jadi di sini jika T tabel kurang dari T hitung, oke, maka H0 akan diterima. Jadi cukup itu aja kriterianya. Sekarang kita perhatikan. T tabel kita tadi 10. T hitung kita 6,5. Berarti T tabel itu lebih besar ya daripada T hitung. Oke, berarti akibatnya nanti H0 itu ditolak. Oke, karena nih T hitung lebih kecil dari T tabel, kebalikan dari ini, maka H0 ditolak. Jadi metode pembelajaran dapat dikatakan meningkatkan nilai mahasiswa. Oke, demikian uji Wilcoxon yang sederhana atau yang biasa. Selanjutnya kita akan membahas uji Wilcoxon yang menggunakan pendekatan normal. Oke, selanjutnya adalah Wilcoxon Sign Rank Test untuk yang pendekatan normal. Nah, apa bedanya yang pendekatan normal dengan yang biasa? Jadi basicnya gini. Biasanya pendekatan normal itu digunakan untuk sampel-sampel yang besar. Nah, ada banyak versi sampel besar. Kalau sebelumnya di uji tanda itu sampel besar itu ketika lebih dari 30 ya kalau nggak salah. Terus di Spearman test itu besar itu ketika lebih dari 10. Nah, kalau di Wilcoxon ada yang bilang besar itu ketika lebih dari 20. Ada yang bilang besar itu ketika lebih dari 30, yaitu terserah saja. Kita ambil yang paling minimal aja. Jadi di sini pendekatan normal itu digunakan ketika sampelnya lebih dari 20, oke? Nah, di sini kasusnya sama seperti sebelumnya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan lagi, cuma bedanya di sini saya menambahkan satu sampel, yaitu si
mahasiswa K dengan nilai seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, yang mau diuji apakah metode itu dapat meningkatkan nilai mahasiswa atau tidak gitu. Nah, ini hipotesisnya sama seperti tadi, karena yang diuji sama berarti H0 sama HA-nya pasti sama, ya enggak? Nah, terus untuk tingkat signifikasi juga sama, karena tingkat kepercayaannya tidak saya ubah. Selanjutnya adalah daerah arsiran atau daerah penolakan. Seperti biasa ya, ini ada 3 pilihan daerah penolakan, kita sesuaikan dengan HA kita. HA kita di sini M lebih dari 0. Oke, berarti nanti yang terpilih adalah yang bagian tengah. Nah, ini daerah penolakan kita. Ini harusnya daerah penolakan, saya salah ketik. Oke, selanjutnya kita akan menentukan statistik tabel. Nah, seperti biasa, yang namanya pendekatan normal berarti statistik tabelnya menggunakan tabel Z. Ya, ini dia, tabel Z. Seperti yang ada di video-video saya sebelumnya. Nah, untuk menentukan tabel Z, langsung saja, saya tidak akan membahas detail ya, karena ada di video saya sebelumnya, silahkan kalian lihat lagi gitu. Nah, kita peroleh di sini Z tabelnya adalah Z dari 0,45. Oke, dan hasilnya adalah 1,645. Selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Oke, selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Nah, seperti di Wilcoxon yang biasa, kita harus menentukan T hitung. Di sini T hitung. Nah, prinsipnya sama. D itu selisih sesudah dikurangi sebelum, dan ketika ada yang absolut D yang sama, maka ranknya itu adalah rank rata-rata. Nah, di sini kita perhatikan, ini sama seperti tadi ya. Oke, ini masih sama. Cuma di sini ketambahan mahasiswa K yang selisihnya itu 11. Jadi di sini 11 ada 3 gitu ya. Nah, untuk pemberian ranknya mari kita lakukan pelan-pelan. Yang memiliki rank 1 di situ ada nilai 4. Oke, 1 2. Oke, terus rank 3. Rank 3 itu 6. Rank 4 itu 8. Setelah itu rank 5. Rank 5 itu jatuh pada D10. Oke. Selanjutnya rank 6. Rank 6 itu 11 ya, jatuh di 11. Berarti ini 6, 7, dan 8. Oke, selanjutnya 9. Rank 9 ada di sini. Selanjutnya rank 10. Rank 10 ada di sini. Oke, ini tidak kita rank karena 0 selisihnya. Nah, kita perhatikan di sini nilai 4 kan ada 2, berarti kita rata-ratakan. Jadi 1 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya 1,5. Jadi di sini nanti ranknya kita ganti 1,5, di sini juga kita ganti 1,5. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi di sini 11-nya ada 3, masing-masing ranknya 6, 7, 8. Berarti kita rata-ratakan. 6 tambah 7 ditambah 8 itu 21. Terus dibagi 3 karena 11-nya ada 3, hasilnya 7. Jadi nanti di sini ranknya semuanya berubah jadi 7. Oke. Ada yang sama lagi? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya kita isi R- sama R plusnya. R-nya seperti biasa, yang D-nya tandanya minus. Berarti di sini 7, di sini 10, di sini 1,5, terus 3, 4, 9. Di sini tidak kita isi karena D-nya positif. Ini juga tidak diisi. Terus di sini 1,5. Terus di sini 5. Di sini juga tidak kita isi karena D-nya positif. Lalu R plusnya. R plusnya di sini yang diisi cuma G sama K yang masing-masing bernilai 7. Selanjutnya kita totalkan, kita jumlahkan. Berarti nanti di sini jumlah dari R minusnya itu 40,5. Silahkan kalian cek. Dan selanjutnya R plusnya itu jumlahnya adalah 14. Nah, seperti biasa kita tentukan T plus dan T minusnya. Oh ya, T plus dan T minusnya kan sudah ada ya. Saya tuliskan saja di sini. T
minus sama dengan 40,5. Lalu T plus sama dengan 14. Sehingga T-nya itu sama dengan minimum dari T min dengan T plus. Plus. Oke, sama dengan minimum dari 40,5 dengan 14. Berarti yang paling kecil antara 40,5 dan 14 adalah 14. Jadi kita dapat T hitung. Oh ya, di sini harusnya T hitung atau saya T aja lah, gitulah ya. Nah, apakah cukup sampai di sini? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Jadi yang namanya pendekatan normal pasti ada langkah-langkah lanjutan. Langkah yang kedua adalah kita akan menentukan mu. Oke, seperti di uji tanda, mu di sini bukan rata-rata, ini hanya simbol saja. Rumusnya itu n dikali n ditambah 1 dibagi 4. Langsung saja disubstitusikan, n-nya tadi ada 11 ya sampel kita. Berarti nanti dengan bantuan kalkulator kita peroleh 33. Selanjutnya langkah ketiga, kita akan menentukan sigma dengan rumus seperti ini. Kita substitusikan banyak sampelnya 11, n-nya 11, dan diperoleh seperti ini. Oke. Nah, ini semua dengan menggunakan bantuan alat ajaib yaitu kalkulator. Selanjutnya kita sampai di langkah terakhir, yaitu kita akan menentukan statistik hitungnya. Oke, untuk menentukan statistik hitung, kita gunakan Z hitung. Itu rumusnya seperti ini. T dikurangi mu dibagi sigma. Ini seperti uji tanda yang sebelumnya ya kalau nggak salah. Nah, kita tinggal substitusikan yang sudah diperoleh. Tadi T kita itu 14 ya. Mu-nya 33, sigmanya 11,247. Lalu dengan bantuan kalkulator ajaib diperoleh Z hitung sama dengan minus 1,689. Setelah menentukan statistik hitung, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Seperti biasa, pendekatan normal pasti ada kurva distribusi normal untuk menarik kesimpulan. Oke, nah sekarang yang dibandingkan adalah Z hitung dengan Z tabel kita. Nah, kita lihat di sini. 1,645 itu adalah Z tabel kita. Tadi kan Z tabel, nah ini 1,645 karena di sebelah kanan berarti dia positif ya, tidak dikasih tanda minus. Sedangkan Z hitung kita tadi minus 1,689, berarti ada di sebelah kiri garis 0. Oke, ini garis 0-nya. Berarti ada di sini kira-kira, ini cuma penggambaran saja. Nah, berarti kesimpulannya apa? Karena Z hitung ada di luar daerah arsiran, maka H0 diterima. Tada. Bagus. Berarti dari pengujian uji Wilcoxon sign rank test dengan normal approximation dapat disimpulkan bahwa sistem yang baru atau metode pengajaran yang baru itu tidak dapat meningkatkan nilai mahasiswa dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kira-kira seperti itu uji Wilcoxon sign rank test yang pendekatan normal. Selanjutnya, di video saya selanjutnya saya akan membahas tentang Wilcoxon sum rank test. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.